Iya, kalau saya jujur ketika, S1 memang sudah pinter ya. UT itu multi talentan lagi ya, Talenta, Pak. talenta, maaf ya. Tantangan yang terbesar bagi mahasiswa UT itu adalah Halo sahabat UT, selamat datang di Rute, ruang terbuka UT Pangkal Pinang, satu ruang banyak inspirasi. Saya Dewi Lestari yang akan menemani sahabat UT pada episode kali ini. Jadi episode kali ini temanya adalah mengenai strategi menghadapi ujian nih Pak. ya, Kan mahasiswa UT, sahabat UT yang menonton dalam waktu beberapa hari ke depan sudah akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Mungkin sahabat UT sudah mempersiapkan diri, ada yang mungkin sudah siap, tapi mungkin ada yang masih cemas-cemas gitu ya Pak. benar benar. Nah, sahabat UT sudah hadir di depan saya narasumber kita bernama Bapak Yusuf. Halo Bapak. Halo sahabat UT sekalian. Ya, nah mungkin Pak Yusuf sebelum kita berbincang lebih lanjut, silakan Bapak Yusuf untuk menyapa sahabat UT yang sedang menonton. Baik baik, perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya merupakan dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada prodi Manajemen pada Universitas Terbuka, dan saya saat ini aktif dalam kegiatan pengajaran, pembimbingan, dan proses kegiatan akademik yang ada di UT. Dan saya tentu senang sekali nih bisa bergabung, bisa memberikan informasi dan memberikan strategi ya, yang Iya, tadi masih berkaitan dengan menghadapi ujian, ujian. benar Bapak. Terima kasih kepada Bapak Yusuf ya, senang sekali Bapak Yusuf di sini sudah berkenan untuk bergabung dengan kita ya sahabat UT. Nah, Pak Yusuf, Hmm. kalau kita bicara mengenai soal ujian nih ya, apalagi ujian akhir semester, mungkin Pak Yusuf sudah cukup ahli ya dari sekolah dasar sampai dengan sekolah pasca sarjana. Nah, banyak mahasiswa UT, sahabat UT ini menganggap mungkin ujian itu sebagai sesuatu yang cukup menegangkan, Pak, suatu tantangan. Betul. Apalagi kalau di UT kan itu ujian itu nilainya cukup tinggi ya, Ya. 80%. Nah, Mm-mm. kalau untuk menurut Bapak Yusuf sendiri, kira-kira apa, Pak, suatu tantangan Iya, terbesar yang iya. biasanya Baik, dihadapi oleh mahasiswa ketika menjelang ujian? baik. Tantangan yang terbesar bagi mahasiswa UT itu adalah dalam mengelola waktu, Iya, ya. Yang mana para sahabat UT ketahui ya bahwa mahasiswa UT itu multi talentan lagi ya, talenta, Pak. talenta, maaf ya. Jadi ada yang bekerja, sudah berkeluarga. Benar. Nah, membagi porsi ini yang agak keteteran Mhm. nih Mbak Ayu ya. Jadi harus cemasnya di sana, Mmm. memposisikan dan mempersiapkan waktu untuk prepare ujian. Nah, ini yang harus dipersiapkan dengan baik. Oke, seperti itu ya. Jadi intinya mahasiswa UT itu kalau kita bandingkan dengan mahasiswa yang mungkin lebih umum, yang tatap muka, itu tantangannya lebih berat ya Pak, Mhm. bagaimana mereka untuk manajemen waktu. Nah, Betul. menarik sekali Pak Yusuf. Jadi, bagaimana, mengelola waktu, Mhm. kemudian mengelola tekanan yang ada itu sebenarnya harus sudah dipelajari jauh-jauh hari mungkin ya untuk sahabat UT. Iya. Nah, kira-kira Pak, untuk mengelola rasa gugup Iya. menjelang ujian itu sesuatu hal yang normal atau Iya. seperti apa dan bagaimana dari Pak Yusuf Betul. tantangan untuk Ya. mengelolanya itu? Jadi memang, bagi yang, eee, kurang cermat mengelola Iya. waktu, hasil akhirnya yaitu tadi gugup, Iya, cemas, khawatir mhm. ya. Berbeda kalau dengan mahasiswa yang sudah itu dengan baik ya. Jadi, gugup itu wajar ya, apalagi, apa, hal pertama mungkin ya, sudah sekian lama tidak mengikuti ujian, belajar, tiba-tiba harus mengikuti ujian dan seterusnya, tentu, gugup itu wajar. Iya. Namun, nah di sini bagaimana kita harus mengelolanya nih Mbak Mhm. Ayu ya. Bagaimana, mempersiapkan diri agar
rasa gugup ini dapat kita manfaatkan menjadi mempersiapkan diri dalam menghadapi Oh, ujian. jadi sesuatu yang positif seperti itu ya, Betul, Pak, ya? iya. Kalau gugupnya bisa di apa ya, dikontrol Iya, dengan iya, baik. iya, Mungkin karena kalau gugup tidak buruk, oh ya. gitu, Kan oke. gugup jadi pemantik kita untuk lebih mempersiapkan diri. Mempersiapkan, Ya, benar. Oke, gitu ya sahabat UT, jadi mohon dicatat, jangan khawatir untuk mahasiswa UT, sahabat UT yang masih gugup, dari Pak Yusuf tadi mungkin rasa gugupnya diganti nih, arahnya jangan ke kiri tapi ke kanan ya Pak, ke iya, sesuatu yang positif. Jadi kalau iya, misalnya sahabat UT yang sedang menonton masih merasa gugup, nah berarti cepet-cepet tuh ambil BMP-nya ya Pak ya, iya, untuk segera untuk mempersiapkan diri. Nah Pak, kan banyak ya mahasiswa itu apalagi mungkin sahabat UT yang punya multi talenta tadi. iya, Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang banyak kegiatan seperti itu mungkin mereka cara belajarnya itu SKS atau biasa kita sebut tuh sistem kebut semalam, betul ya, Pak? betul. Nah, kalau dari pandangan Bapak Yusuf sendiri mengenai hal tersebut bagaimana, Pak? Iya, belajar SKS ya. Iya, SKS SKS. itu mendadak pada besok ujian, nah Hari malam ini. ini ya kita kebut Iya. gitu ya. Ya, jadi kalau dari riset yang ada nih Mhm. Mbak Ayu ya, jadi riset berbicara bahwa orang yang belajar ataupun mencoba mempelajari satu hal dalam tempo yang singkat itu tingkat memori Mhm. yang tersimpan di dalam pikirannya itu tidak akan bertahan lama. Oh, oke. Karena batasan otak manusia itu silakan nanti baca ya di literasi yang ada bahwa kita mempunyai keterbatasan mengingat dalam satu periode. Oh, Ya, iya. jadi nggak bisa kita tumpuk. Nah, kembali lagi ke yang tadi, bagaimana kita kelola waktu, ya. Jadi, kita coba menyusun apa tadi, Strateginya ya, planning ya, planning. strategi Mhm. kita. Tentu ini harus jauh-jauh hari ini, Mbak Ayu, ya. Kalau ada di sini mahasiswa yang SKS, ya Bertobatlah coba dari sekarang, coba gitu ya. kita ubah pola itu, kita persiapkan pada semester depan lebih baik lagi, ya. Karena, apa namanya, tentu ini akan, mengganggu untuk daya ingat kita untuk Mmm, selanjutnya. Karena boleh jadi semester ini, mahasiswa ingat bisa. atas materi itu. Iya. Tapi ketika mahasiswa itu ketemu dengan materi yang sama nih pada Mhm, ke semester depannya. Mhm. selanjutnya, mahasiswa tersebut mungkin akan kesulitan untuk ya, untuk ya, atas memori yang sudah ada, padahal itu sudah dipelajari pada semester ini. Nah, berarti Ya. sebenarnya SKS itu kalau dibilang tidak masalah, tapi malah jangka panjangnya ya, Pak? Iya, Maksudnya kalau iya, mungkin esok harinya ketika ujian iya, bisa, iya, tapi ketika iya, selesai ujian mungkin sudah iya, lupa iya, iya. gitu. Oh, berarti seperti itu. Sebetulnya, tidak disarankan ya, Iya. karena gini Mbak Ayu, memang berbeda tipikal orang ya. Mhm. Kadang ada tipikal mahasiswa yang terbiasa ya dengan belajar seperti itu ya. Oh, oke. Ada yang Ada seperti yang itu ya, bisa ya, betul Pak, ya, ya? ada yang terbiasa, seperti itu ya. Namun banyak juga yang tidak terbiasa dengan cara tersebut Iya, ya, jadi harus heeh, prepare ya, mhm. Pak, harus Saya benar-benar. sih takutnya ini efeknya, eee, belajar SKS Mhm, 5 sesi dalam 5 satu hari, 5 mata iya. kuliah, belajar dari pagi ke malam, Dari malam ke pagi dari lagi. malam ke pagi lagi, dia kerjakan dari jam 7 Mhm. sampai jam 4 sore, Kemudian makan ketika sampai subuh gitu ya. ketika mau pulang, ke rumah, mau pulang, lupa dia jalan pulang. Kan Iya takut kan sih, itu kita jadi burnout ya, Pak, kalau kata orang betul, tuh. ya kan, jadi kata kata orang tuh nge-hang, Ngeheng. nge-hang. Jadi jangan dicoba-coba Coba ya. iya betul, ya. Oke, Pak, jadi tadi menarik nih, kalau SKS itu kan kalau dari pandangan Bapak Yusuf itu sesuatu yang kalau bisa sangat dihindari. Nah, boleh Pak sedikit cerita mungkin dulu zamannya Bapak kuliah, apakah pernah SKS?
atau mungkin tobatnya tuh kapan? Terus kalaupun Bapak memang sudah mungkin dari kecil ya sudah, menyusun jadwal, strategi, nah kira-kira ada tips tidak Pak untuk menyusun waktu-waktunya, manajemen waktunya? Kalau kalau saya tobatnya itu ya ketika saya, dibebankan banyak, eee, kewajiban yang harus diselesaikan. Jadi double ya Ya, Pak? double ya. Jadi ketika saya menemukan permasalahan tersebut, Mhm, eee, kita harus mengurai itu dengan baik, ya kan. oke. Pada saat pascalah, ya magister Oh, itu ya. berarti magister Oke, ya? eee, pentingnya kita mempersiapkan hal-hal tersebut ya, eee, mengatur waktu, menyisihkan waktu, ya Mhm, setidaknya 30-45 menit per dalam satu hari ya, hari. dalam satu hari, apalagi belajar, magister itu, master itu kan, harus banyak buku ya yang Mmm, harus kita oke. pelajari, banyak jurnal pun yang harus kita ingat lagi, ya harus membaca sekian banyak paper, Iya, artikel, dan tentu itu harus, eee eee, masuk, diingat ketika kita melaksanakan ujian. mhm, Nah, itu pun kita harus mempersiapkan dengan baik. Jadi, langkah konkretnya yaitu tadi, coba kita, memanfaatkan waktu dengan baik, kita sisihkan waktu per hari ya, namun ya itu tadi, konsisten dan konsisten komit ya, Mbak Pak, Ayu, jangan saat ini kita kerjakan, besoknya besoknya enggak. enggak. Jadi Ya, sebenarnya konsisten biarpun satu hari itu hanya 30 menit itu sudah cukup ya, Pak, ya, yang penting konsisten, atur waktunya iya seperti itu. iya, Nah bet tadi, menarik Pak, dari Pak mhm, Yusuf kan mungkin waktu magister itu cukup banyak ya teorinya, ada artikel, kemudian ada buku, dan itu kan mungkin kalau dari Pak Yusuf bagaimana Pak? Kan kita biasanya tuh mhm kalau yang saya tahu, indera kita itu ada yang lebih dominan. Jadi mhm, kan biasanya kalau belajar itu yang saya ketahui ada visual, iya kemudian audio, iya, atau dari berbicara. Nah mhm, kalau dari Pak Yusuf sendiri biasanya tips Bapak untuk menghafal sebanyak teori itu bagaimana, Pak? iya iya. Kalau saya jujur ketika, S1 memang sudah pinter ya. Mungkin dari SD Iya iya kali Pak, dari iya, TK? jadi iya, dari kecil, mungkin dari bawah sadar mungkin ya. Nah, jadi ketika berlanjutnya usia mungkin ya, jadi, apa, penurunan daya ingat dan seterusnya, jadi, Mhm, di magisternya lah kita magisternya lah merubah gaya belajar kita. Mungkin mhm. terlambat ya, Mbak Ayu ya, Iya, tapi bisa jadi ya. ini jadi pengalaman mungkin ya untuk kawan-kawan di sana ya, Mhm, untuk tidak berperilaku, apa ya, memudahkan segala hal. Jadi kalau saya strateginya, biasa, tadi kita persiapkan waktu, kemudian kita, eee, apa namanya, gimana? mengkonsep ya, Oh, kalau Bapak mengkonsep ya, mencatat hal-hal apa yang yang sekiranya tadi penting yang penting, karena kalau di magister, di master itu kan bukunya buku, eee, bahasa Inggris ya, Mbak Ayu oke, ya. Jadi emang agak ekstra gitu ya. Jadi, harus, ditranslate dulu ditranslitkan ya? dengan baik, dicari poin pentingnya, Mhm. kemudian dicatat ke dalam catatan ya, sehingga ini bisa masuk nantinya ke dalam apa yang ditanyakan oleh dosen. Oke, berarti kita harus mencatat ya? Ibaratnya, Mencatat, kita harus membaca memberikan, dulu ya mungkin, ya, membaca mencatat dan semuanya. tentunya mencarikan konsep penting di Iya. sana. Oke, jadi poin-poin pentingnya itu yang, Iya, setidaknya yang harus kita pahami ya, Pak. mhm. Oke, seperti itu ya sahabat UT tips dari Bapak Yusuf, yang sudah pintar dari kecil tadi kata beliau. Nah, Kok agak sinis ya jadinya ya? ya oke, lanjut ya, Pak. Nah, mungkin Mhm, tadi kita, berbincang mengenai bagaimana sih konsep belajar, baik dari Bapak Yusuf tadi. Nah, mungkin ada hal yang lain yang biasanya sahabat UT itu atau mahasiswa pada umumnya kadang terlupakan ya, Pak.
kalau menurut saya itu seperti kesehatan fisik, Mhm. kemudian ada kesehatan mental. Nah, kalau dari pandangan Bapak Yusuf Iya. sendiri, dari kesehatan fisik dan kesehatan mental tersebut, Mhm. seberapa penting sih Pak hal ini dalam menghadapi atau mempersiapkan untuk ujian? Iya. Tentu tentu kesehatan ini merupakan faktor penting juga ya Mhm. di dalam dalam daya ingat kita ya. Yang mana kalau tubuh kita fit, fresh, daya ingat kita bagus, tentu akan apa namanya, mempermudah kita untuk mengingat satu hal ya. Oke. Nah, jadi, tentu itu merupakan faktor penting ya, karena sejatinya di dalam tubuh yang sehat terdapat daya ingat yang kuat. Betul Iya. nggak kira-kira ya? Apa ngada-ngada saya ini ya? Harusnya benar Pak. Bener ya? Mhm. Kan agak kasihan juga Iya ya, iya dia iya. mungkin sudah manajemen waktunya sudah benar, sudah mencatat, Mhm. mind map-nya, poin-poin pentingnya sudah hafal jauh-jauh hari, tapi ternyata dia lupa. Iya, Kalau kesehatan betul. fisiknya itu sebenarnya harus dijaga juga ya, sahabat UT. Jadi ternyata dia H-1 atau H-2-nya tiba-tiba demam. Nah Mhm. kan kemungkinan besar di hari H ketika ujian itu tidak maksimal seperti itu ya Pak? Iya, Seperti itu. sayang Jadi sekali. maksudnya dua-duanya harus balance. Jadi dari pembelajarannya itu harus dipersiapkan, tapi kesehatan fisik juga jangan sampai dilupakan. Mhm, Nah, betul. tapi Pak, lagi dan lagi tadi kita nyambung lagi dengan SKS, biarpun mungkin banyak ya sahabat UT yang tidak, mengimplementasikan SKS, Iya, tapi belajarnya itu mungkin begadang, Pak. begadang ya. Nah, kan begadang untuk belajar ini sangat umum ya, mungkin kita dulu Pak Yusuf juga itu cukup sering lah yang namanya begadang. Nah, Iya. menurut Bapak, apakah Mhm. itu langkah yang tepat? Apakah itu harus dihindari? Dan mungkin kalau misalnya sahabat UT memang, bisa belajarnya ketika malam hari Pak, jam Mhm. 12 malam, Iya jadi iya kayak iya. kelelawar gitu. Nah, itu Mhm. bagaimana Pak, tanggapan dari Pak Yusuf? Ya, sesuai dengan, lagunya Bang Roma ya. Begadang jangan begadang, Asik. asik, kalau tiada artinya, Jadi ya. harus ada arti Harus ya? ada arti dan manfaat dong ya. Begadang sih boleh kalau Mhm. memang tujuannya untuk kebaikan dan pembelajaran ya. Namun keseringan begadang juga nggak baik juga, Mbak Oke. Yu, ya. Karena kalau keseringan begadang tentu, sistem, eee, imunitas Fisiknya ini kita, iya. metabolisme kita, tentu dalam jangka Mhm. panjang dia akan menurun. Menurun gitu ya, Pak. Namun tidak hanya, belajar aja nih, kadang main game juga suka ada yang begadang loh, Atau Mbak. kalau perempuan tuh angka cantik, Pak, Apa tuh? 33 gitu, kan biasanya banyak diskon, Pak, jadi kita Oh, biasa nol-nol tuh iya. biar bajunya dapet tuh begadang. Saya pikir nonton drama Korea. Kalau itu enggak, itu Iya 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 kadang-kadang iya. lah, Pak, mungkin biasanya Iya habis iya iya ujian iya iya kalau iya, itu, betul betul. reward biasanya. Okelah, kalau itu memang untuk kaum perempuan biasanya. Oke, berarti sebenarnya kalau dibilang tidak masalahnya berarti tidak masalah, Tidak yang penting ada masalah, artinya. namun harus bermanfaat Iya, dan tapi ingat, begadang mhm, jangan menjadi kebiasaan. iya, jadinya Itu mesti kebiasaan. diingat ya sahabat UT ya, begadang jangan jadi kebiasaan. Karena lagi-lagi begadang dalam jangka panjangnya efeknya akan mengganggu Metabolisme metabolisme fisik lah ya, Pak, ya. pembuluh darah Oke. tersebut. Nah, kalau mahasiswa ternyata mulai merasa cemas nih, Pak, atau stres, mungkin dia karena belajar atau tekanan kayak, "Oh, ternyata hitungan 3 hari atau besok ujian," tiba-tiba hilang misalnya itu, ingatan belajar yang jangka panjangnya. Mhm. Kira-kira mahasiswa seperti ini tuh harus bagaimana, Pak? Mahasiswa begini ya tentunya dia, eee, apa namanya, harus membuat apa tadi tuh, Catatan, poin penting catatan. ya? Iya, karena gini, kalau kalau, dengan dia membuat poin, Mhm, artinya harusnya dia udah harusnya dia paham. bisa memahami. Mhm, Jadi gini gini Mbak Yu, jadi ingatan kita ini seperti
Gimana, Pak? foto ya. Oke. Betul ya, Mhm. penonton ya. Jadi ingatan kita ini seperti, foto reuni yang ditampakkan foto perpisahan ketika ditampakkan saat Ketika reuni. reuni, oke, Betul ya? heeh. Ketika kita reuni SMA, SMP nih, ketika disajikan banyak foto-foto terkait dengan perpisahan kita waktu itu, kita akan teringat lagi. Oh, iya, Ingat i aj i apa, benar benar benar. kita diajak lagi untuk mengingat, "Oh, ingat saya ini saya pakai baju ini, Iya. kemudian saya bersalaman dengan ibu guru ini." Oh, sampai detailnya Sampai ya, Pak, kita ya? jadi diingat. Begitu juga dengan catatan ya. Dengan Mhm. catatan kita akan diajak untuk mengingat kembali atas apa yang sudah kita baca sebelumnya. Makanya, eee, coba buatkan catatan kecil berkaitan dengan materi itu, baca Mhm. sekilas, kalaupun tidak tahu, baca sekilas dan coba di-refresh lagi tuh, Oke. kira-kira apa ya Yang yang lupa gitu lupa ya, ya. di-refresh lagi, ingat lagi, mudah-mudahan ingat, Oke, ya. jadi kalau misal agak-agak lupa nih sahabat UT mungkin H-1 hari lupa, mungkin dibuka Iya, lagi catatannya iya, untuk betul, me-refresh, mungkin betul, sebelum betul, tidur atau subuh tuh biasanya. Nah, betul. oke Pak, sekarang kita masuk ke hari pelaksanaan ujian. Apa saja yang perlu sebenarnya diperhatikan oleh mahasiswa itu Pak, agar dapat mengerjakan ujian dengan maksimal? Ya, jadi persiapan dalam melaksanakan ujian dengan baik tentu, yang bersangkutan mahasiswa sudah mempersiapkan bahan bacaannya ya. Iya, sudah. Artinya bahan bacaan itu poin-poin penting, kemudian, ini ingat nih, yang menjadi tujuan kompetensi khusus yang ada di modul itu harus dikuasai dengan baik, Oke. ya. Bayu pernah lihat ya, di Iya, dalam jadi modul ada kita itu kompetensi khusus, ada ada kompetensi kompetensi umum. umum, ada kompetensi Mhm khusus. Nah, mhm. kompetensi khusus itu Tensi. kompetensi khusus, agak belibet. Kompetensi khususnya lah yang harus dikuasai dengan baik oleh mahasiswa, Oke. ya. Lalu, dipahami dengan baik, dengan sebelum itu mempersiapkan diri dengan olahraga, dengan Tadi harus vitamin, balance ya, Pak, makanan ya? bergizi, Mhm, tidur yang cukup. cukup, ya kan, kemudian, menjaga pikiran, pikiran Mhm, kita fokus ke arah sana iya. ya, eee yang lagi move on coba Coba ya dikesampingkan ya gitu ya, iya Pak? iya seperti itulah ya kan. Jadi, bangkitkan diri untuk satu hal, yaitu keberhasilan Nah, dalam ujian. ujian ya. Kalaupun kalaupun itu gagal, it's okay, yang penting kan kita udah berusaha, Mbak, Mhm. ya kan. Persiapkan dengan baik, makan yang cukup, kalau perlu minum vitamin ya, penambah daya ingat kan ada ya? Ada, Pak. Heeh, Yang iya betul yang ada di yang itu ya, sirup-sirup tuh nggak usah biasanya tuh. disebutin dah, nanti kita promosi lagi ya. Seperti itu pokoknya sehat tubuh, materi, dan mempersiapkan hal-hal teknis lainnya, mengetahui lokasi ujian, Oh, iya tidak bener. tidak gugup pada saat berkendara, Mhm. mempersiapkan waktu, dan yang terpenting, apa Mbak Yu? Apa itu, Pak? Apa penonton? Doa KTPU? Doa orang Orang tua. tua. Kalau kalau orang tua udah berdoa, nggak mungkin kan yang kuasa nggak Oke. bantu. Nah, jadi seperti itu, mempersiapkan semua dan berdoa untuk kesuksesan kita. Oke, Pak Yusuf. Nah, tapi Pak, Nah, kalau ternyata ketika mahasiswa sudah mempersiapkan segala hal dengan baik, sudah meminta doa juga dari iya, orang tua sebelum berangkat, bagaimana jika mahasiswa ini ternyata ketika menjawab, dia menemukan soal yang sulit untuk mahasiswanya, Pak? Mungkin dia sudah membuat catatan, catatannya juga poin-poin pentingnya itu sudah merujuk ke kompetensi khusus yang sudah disebutkan dari iya, Pak Yusuf iya, tadi, iya, tapi ternyata tetap ada, kan tetap tidak mungkin ya semua soalnya mudah, iya. kalau itu namanya soal TK mungkin. Nah, kalau ketemu soal yang sulit Pak, bagaimana tips dan triknya Pak? Atau hitung kancing kalau Pak Yusuf dulu? Ini sesulit dengan jawabannya. Kok nggak ada di skrip ya? Jadi
Kalau menurut hemat saya begini ya, memang, kadangkala ada soal-soal yang mungkin nggak masuk ya ke dalam modul itu ya, ada Iya, yang di luar case lain ya, ataupun mhm, yang terlewat kita pelajari ya, Mbak Ayu ya. Kadang-kadang kan bener, dengan buku yang modul sebegitu cukup tebalnya ya, tebal, kan kita tidak bisa menguasai itu dengan baik. Ya, kalau menurut hemat saya, yang pertama coba kita, tenangkan pikiran dulu ya. oke, Kemudian coba kita baca perlahan dari sekian, susunan soal, kata-kata itu, mhm, lalu, coba kita ingat lagi, materi yang sekiranya berhubungan dengan topik itu, topik itu, oke, ya. Syukur-syukur topik itu, jawab pertanyaan itu masih ada kaitannya dengan yang pertanyaan poin-poin, sebelumnya. oh iya, oke, Karena bener. kadangkala pertanyaan itu suka saling berkait ya Kan dengan biasanya sesuai kegiatan belajarnya ya, Pak, ya, ya. berurutan, Coba coba dipelajari, diingat diingat kembali, kembali, dikaitkan lagi, mhm, dibaca lagi pertanyaan sebelumnya, ya sekiranya apa jawaban yang masuk. Kemudian coba tenangkan pikiran, manfaatkan waktu dengan baik, karena waktu kita lumayan panjang. iya benar, Berapa kira-kira Mbak Ayu? 90 menit bukan, Pak? 90 menit ya? 1 jam 30 menit? Iya, Iya, jadi seperti itu, coba diingat lagi dan manfaatkan dengan baik. Eee, Maksimalkan waktu. mhm, Ya, kalaupun nggak terjawab coba berusaha keras ya. Kadangkala kan, petunjuk itu suka ada di detik-detik terakhir ya. iya, Iya ya, ketika sudah kayak, iya, ya Allah," iya gitu gitu. iya kan, tiba-tiba gitu ya, muncul Nah, itu mungkin jawabannya. berkat izin dan doa dari orang tua tadi, Bisa, iya Pak. dong, iya. Atau mungkin kalau misalnya sulitnya itu di nomor yang tengah, mungkin bisa dilanjutkan nomor Iya, yang lain dulu ya, Pak, itu betul, ya ditinggal, itu salah satunya, dikasih catatan dulu. mencari Nanti kalau misalnya sudah mendekati waktunya, oh mhm, ternyata masih iya, lama nih 20 betul, menit. Nah, jadi itu mungkin tadi tips dari Pak Yusuf ya, bisa diimplementasikan kalau masih 20 menit, mungkin iya, bisa tenang diri tenang dulu, diri kemudian dulu, coba-coba mengingat, ya banyak-banyak doa. Tapi kalau berarti kalau untuk hitung kancing itu enggak ya, Pak, ya? jangan deh ya. Itu kan cara-cara jahiliyah ya. Oh itu berarti enggak? Iya, jadi Oke. ya itu tadi Mbak Ayu betul. Jadi ingat lagi, coba berusaha keras, kalaupun memang dirasa sulit untuk menjawabnya, coba cari Cari pertanyaan yang yang mudah mhm, ya, sehingga waktu 1 jam, 30 30 menit menit itu tadi, kita bisa laksanakan dengan baik, mhm, sehingga waktu yang tersisa untuk menyelesaikan jawabannya yang jawaban yang sulit. sulit tadi, Oke, ya, begitu ya demikian. sahabat UT, sudah banyak sekali tips dan trik, kita berbincang bersama Bapak Yusuf dari Prodi Manajemen tadi ya Pak ya, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah Pak, izin sebelum kita mengakhiri episode kali ini, mungkin ada pesan khusus dari Bapak Yusuf untuk mahasiswa UT, untuk sahabat UT Pangkal Pinang yang akan menghadapi ujian di beberapa waktu ke depan? Baik, ini ya, jadi untuk seluruh mahasiswa UT Pangkal Pinang, jadi percayalah bahwa pada proses belajar yang sudah dijalani ini, jangan terlalu fokus pada rasa takut untuk gagal, ya. Jadi fokuslah pada persiapan yang dilakukan pada ujian tersebut. Mhm, Ingat bahwa ujian ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan hasil belajar dan, eee, perkembangan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, adapun hasil atas usaha kita, tentu itu sudah ada, kita serahkan pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sukses oke. untuk mahasiswa. Terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf atas ilmu, kemudian ada motivasi, tadi juga saya tagih ya tips dan triknya yang telah dibagikan pada episode kali ini. Semoga bermanfaat ya Pak bagi seluruh sahabat UT yang mendengarkan atau yang menonton tentunya perbincangan kita pada episode kali ini. Oke, untuk perbincangan tentang strategi menghadapi ujian, jangan lupa ikuti berbagai kanal informasi UT Pangkal Pinang lainnya ya sahabat UT untuk mendapatkan informasi akademik dan kegiatan yang terbaru.
Saya Dwi Ayu Lestari pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dalam Rute Ruang Terbuka UT Pangkal Pinang, satu ruang banyak inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Terima kasih, Pak. Sama-sama.